Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kewirausahaan James Kevin, Iqbal Rehan, Joshua Haryanto, dan Zulfikri. Ya, ini nama proposal rencana bisnis kami, Telur Gulung Kocok. Oke, untuk eksekutif summary, bisnis telur gulung adalah jenis usaha makanan yang populer di beberapa negara, terutama di Asia. Telur gulung adalah telur dadar yang digulung dan diisi dengan berbagai bahan seperti sayuran, daging, atau seafood. Biasanya telur gulung disajikan dalam bentuk gulungan kecil yang mudah dipegang dan dimakan. A. Proses pembuatan telur gulung. Proses pembuatan telur gulung dimulai dengan memasak telur dadar yang tipis dan lebar. Setelah itu, berbagai bahan tambahan seperti wortel, kubis, daging cincang, udang, atau bahan lainnya diletakkan di atas telur dadar. Telur dadar kemudian digulung rapat sehingga isinya terbungkus dalam telur. Gulungan telur ini kemudian dapat dipotong menjadi beberapa bagian sebelum disajikan. B. Bisnis telur gulung. Bisnis telur gulung menawarkan variasi rasa dan pilihan isi yang beragam, sehingga dapat menarik minat pelanggan yang berbeda. Telur gulung seringkali dijual di pasar malam, food court, atau restoran jalanan. Selain itu, beberapa tempat juga menyediakan layanan pesan antar atau penjualan online untuk memudahkan pelanggan mendapatkan telur gulung. Bisnis telur gulung dapat menjadi peluang usaha yang menjanjikan karena permintaan yang tinggi dan biaya produksi yang relatif rendah. Selain itu, inovasi dalam bentuk dan isi telur gulung juga dapat memberikan keunikan dan daya tarik tersendiri bagi pelanggan. Namun, seperti bisnis makanan pada umumnya, kesuksesan bisnis telur gulung juga bergantung pada faktor-faktor seperti kualitas rasa, kebersihan, pemasaran yang efektif, dan pelayanan yang baik kepada pelanggan. Jadi, bisnis telur gulung adalah usaha makanan yang menawarkan telur dadar yang digulung dan diisi dengan berbagai bahan yang kemudian dijual di pasar malam, food court, atau restoran jalanan. Bisnis ini memiliki potensi untuk sukses jika memperhatikan kualitas, inovasi, dan pelayanan kepada pelanggan. C. Produk jasa yang didapatkan dari telur gulung. Dalam bisnis telur gulung, produk jasa yang dapat diberikan kepada pelanggan adalah sebagai berikut. Yang pertama, penjualan telur gulung. Bisnis telur gulung menyediakan telur gulung siap saji yang dapat langsung dibeli oleh pelanggan. Pelanggan dapat memilih varian rasa dan isi yang diinginkan, seperti telur gulung dengan isian sayuran, daging, atau seafood. 2. Catering. Bisnis telur gulung juga dapat menyediakan layanan catering untuk acara atau pesta. Pelanggan dapat memesan telur gulung atau jumlah besar untuk disajikan kepada tamu mereka. Layanan ini cocok untuk acara seperti pesta ulang tahun, pernikahan, pertemuan bisnis, atau acara lainnya. Yang ketiga, pesan antar. Beberapa bisnis telur gulung juga menyediakan layanan pesan antar. Pelanggan dapat memesan telur gulung melalui telepon, aplikasi pemesanan makanan, dan kemudian telur gulung akan diantar langsung ke tempat mereka. Yang keempat, penjualan online. Bisnis telur gulung dapat menjual produk mereka secara online melalui platform e-commerce. Pelanggan dapat memilih dan memesan telur gulung melalui website atau aplikasi, dan kemudian produk akan dikirimkan kepada mereka. Yang kelima, reseller. Bisnis telur gulung juga dapat menjalin kerjasama dengan reseller atau mitra bisnis lainnya. Telur gulung dapat dijual kembali oleh reseller di toko atau tempat lainnya, sehingga bisnis dapat mencapai lebih banyak pelanggan. Selain itu, bisnis telur gulung juga dapat menawarkan variasi rasa dan isi baru, layanan khusus untuk pelanggan, atau paket promo yang menarik untuk pelanggan. Jadi, dalam bisnis telur atau telur gulung, produk jasa yang dapat diberikan kepada pelanggan meliputi penjualan telur gulung, layanan catering, pesan antar, penjualan online, dan kerjasama dengan reseller.
D. Manfaat produk telur gulung bagi pelanggan. Produk telur gulung memiliki beberapa manfaat bagi pelanggan, antara lain. Yang pertama, kemudahan dan kepuasan. Telur gulung merupakan makanan yang mudah dipegang dan dimakan. Dengan bentuknya yang praktis dan mudah dijadikan camilan atau makanan ringan. Pelanggan dapat menikmati telur gulung dengan nyaman dan tanpa repot. 2. Varian rasa dan isi. Telur gulung menawarkan berbagai pilihan rasa dan isi yang beragam. Pelanggan dapat memilih sesuai dengan preferensi dan selera mereka. Misalnya, ada telur gulung yang isian sayuran segar, daging lezat, atau seafood yang gurih. Hal ini memberikan variasi dan kebebasan dalam memilih menu yang digunakan. Nutrisi yang seimbang. Telur gulung mengandung protein dari telur dan nutrisi dari bahan tambahan seperti sayuran atau daging. Ini ini membuatnya menjadi pilihan makanan yang seimbang secara nutrisi. Telur juga mengandung vitamin, mineral, dan asam lemak omega 3 yang baik untuk kesehatan tubuh. Fleksibilitas dalam konsumsi. Telur gulung dapat dikonsumsi sebagai camilan, makanan ringan, atau bahkan sebagai bagian dari makanan utama. Pelanggan dapat menikmatinya kapan saja dan di mana saja sesuai kebutuhan dan selera mereka. Inovasi dan kreativitas. Bisnis telur gulung seringkali menaruhkan inovasi dalam bentuk dan isi telur gulung. Hal ini memberikan pengalaman baru dan menarik bagi pelanggan yang mencari variasi keunikan dalam makanan, kualitas, dan kebersihan. Bisnis telur gulung yang baik akan menjaga kualitas dan kebersihan produk mereka. Pelanggan dapat merasa yakin bahwa telur gulung yang mereka beli atau pesan adalah produk yang higienis dan berkualitas. Dengan manfaat-manfaat ini, produk telur gulung dapat memberikan kepuasan dan kelezatan bagi pelanggan, serta memberikan pilihan makanan yang sehat dan bergizi. Tujuan usaha dalam jangka panjang. Tujuan perusahaan dalam jangka panjang dapat bervariasi tergantung pada jenis bisnis dan industri yang mereka jalankan. Namun ada beberapa tujuan umum yang sering diinginkan oleh perusahaan dalam jangka panjang, antara lain pertumbuhan dan ekspansi. Banyak perusahaan memiliki tujuan untuk tumbuh dan berkembang dalam jangka panjang. Mereka ingin meningkatkan pangsa pasar, membuka cabang baru, atau memperluas jangkauan produk atau layanan mereka. Pertumbuhan ini dapat dicapai melalui inovasi, penetrasi pasar baru, akuisisi, atau ekspansi internasional, keuntungan, dan keberlanjutan keuangan. Tujuan utama perusahaan adalah mencapai keuntungan yang konsisten dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Perusahaan ingin memastikan bahwa mereka dapat menghasilkan pendapatan yang cukup untuk menutupi biaya operasional, investasi, dan memberikan pengembalian kepada pemegang saham. Keberlanjutan keuangan yang baik memungkinkan perusahaan untuk terus beroperasi dan tumbuh. Inovasi dan keunggulan kompetitif. Perusahaan ingin mencapai keunggulan kompetitif dengan terus berinovasi dan mengembangkan produk atau layanan yang unik. Mereka ingin menjadi pemimpin dalam industri mereka dan membedakan diri dari pesaing. Inovasi dapat mencakup pengembangan produk baru, peningkatan proses produksi, atau penggunaan teknologi terbaru. Kepuasan pelanggan. Tujuan perusahaan adalah memberikan produk atau layanan yang memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. Mereka ingin membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan, meningkatkan loyalitas, dan mendapatkan rekomendasi positif. Kepuasan pelanggan adalah kunci untuk mempertahankan dan menarik pelanggan baru. Tanggung jawab dan sosial lingkungan. Banyak perusahaan yang memiliki tujuan untuk berkontribusi pada masyarakat dan lingkungan. Mereka ingin menjalankan bisnis mereka dengan bertanggung jawab, mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, serta memberikan manfaat sosial melalui kegiatan amal atau program keberlanjutan. F. Jumlah data. Jumlah dana. Jumlah dana yang digunakan sebuah perusahaan dapat bervariasi secara signifikan, tergantung pada banyak faktor, termasuk ukuran perusahaan, jenis industri, tujuan jangka panjang, dan strategi bisnis yang dijalankan. Tidak ada jumlah dana yang pasti karena setiap perusahaan memiliki kebutuhan dan skala yang berbeda. Dalam menghitung jumlah dana yang digunakan, perusahaan harus mempertimbangkan beberapa aspek, seperti modal awal, modal kerja,
investasi dan pengembangan, modal untuk pertumbuhan, dan cadangan dana. Perusahaan juga harus mempertimbangkan sumber dana yang tersedia, seperti modal sendiri, pinjaman bank, investasi dari mitra atau investor, atau pendanaan dari pasar modal. Dalam praktiknya, perusahaan biasanya merencanakan kebutuhan dan dana mereka melalui perencanaan keuangan jangka panjang dan anggaran operasional tahunan. Jumlah dana yang digunakan akan terus berubah seiring dengan perkembangan perusahaan dan strategi bisnis yang diambil. Untuk pendahuluan, yang pertama latar belakang usaha. Alasan pemilihan usaha telur gulung dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, produk. Telur gulung dipilih sebagai produk usaha karena popularitasnya dan permintaan yang tinggi di pasar. Telur gulung adalah makanan yang praktis dan lezat, cocok sebagai camilan atau makanan ringan. Produk ini juga dapat disesuaikan dengan berbagai isian seperti sayuran, daging, atau seafood sehingga memberikan variasi rasa yang menarik bagi pelanggan. Yang kedua, nama usaha. Nama usaha Rolling Delights dipilih untuk mencerminkan kelezatan dan kegembiraan dalam menikmati telur gulung. Nama ini juga menarik dan mudah diingat untuk pelanggan potensial. Yang ketiga, bahan baku. Telur dan bahan-bahan lain yang digunakan dalam telur gulung dipilih dengan mempertimbangkan kualitas dan kebersihan. Telur segar menjadi bahan utama sedangkan bahan tambahan seperti sayuran, daging, atau seafood dipilih dengan kualitas yang baik untuk memastikan rasa dan kualitas yang optimal. Yang keempat, latar belakang pemilihan usaha. Pemilihan usaha telur gulung dapat didasarkan pada minat dan keahlian pendiri dalam memasak dan memahami tren makanan yang sedang populer. Selain itu, juga terdapat kesadaran akan permintaan yang tinggi akan makanan praktis dan lezat. Struktur organisasi dari usaha Rolling Delights dapat terdiri dari pemilik atau manajer yang bertanggung jawab atas pengelolaan keseluruhan usaha, termasuk pengambilan keputusan strategis, pengelolaan keuangan, pengembangan bisnis, dan koordinasi dengan anggota. Nomor dua, koki atau kepala dapur yang bertanggung jawab untuk merancang dan mengembangkan resep telur gulung yang unik, mengatur persediaan bahan baku, mengawasi proses produksi, dan memastikan kualitas rasa dan presentasi yang konsisten. Dan yang ketiga ada tim produksi. Anggota tim produksi bertanggung jawab untuk mempersiapkan dan memasak telur gulung sesuai dengan resep yang ditentukan, mengatur persediaan bahan baku, dan menjaga kebersihan dan keamanan makanan. Yang keempat, tim pemasaran. Anggota tim pemasaran bertanggung jawab untuk mengembangkan strategi pemasaran, mempromosikan produk, mengelola media sosial, dan menjalinkan hubungan dengan pelanggan dan mitra bisnis. Mereka juga dapat mengatur kegiatan promosi seperti diskon atau acara khusus. 5. Tim layanan pelanggan. Bertanggung jawab untuk menerima pesanan, mengurus pengiriman atau penjemputan, memberikan layanan pelanggan yang baik, dan menangani masalah atau keluhan pelanggan. Dan yang terakhir, tim keuangan atau administrasi yang bertanggung jawab untuk mengelola keuangan perusahaan, termasuk supplier, penggajian, pembukuan, dan administrasi umum. Dan yang nomor dua ada visi dan misi usaha. Isi. Visi dan misi adalah dua komponen penting dalam merancang sebuah bisnis, termasuk dalam usaha telur gulung. Meskipun terdengar sederhana, tapi memiliki visi dan misi yang jelas akan membantu dalam menentukan tujuan jangka panjang dan pendek, serta memberikan arah yang jelas bagi bisnis Anda. Yang pertama, visi. Visi adalah gambaran besar tentang tujuan jangka panjang yang ingin dicapai oleh bisnis. Dalam konteks usaha telur gulung, visi bisa menjadi pandangan tentang bagaimana ingin memposisikan bisnis tersebut di pasar. Beberapa contoh visi untuk usaha telur gulung bisa menjadi penyedia utama telur gulung berkualitas tinggi yang disukai oleh konsumen di seluruh wilayah, menjadikan telur gulung sebagai pilihan makanan sehat yang populer dan mudah diakses oleh semua kalangan.
Misi. Misi adalah pernyataan tentang tujuan-tujuan spesifik dan cara untuk mencapai visi tersebut. Misi bisa tergolong dapat meliputi menyediakan telur gulung, memastikan bahan baku, memperluas jangkauan pasar, menjaga kepuasan pelanggan, berkontribusi pada pendidikan tentang nutrisi dan kesehatan masyarakat. Yang ketiga, ada tujuan akan dilanjutkan oleh Joshua Saya Haryanto. akan melanjutkan. Saya akan melanjutkan poin 3, yaitu tujuan. Tujuan yang ingin dicapai untuk diri sendiri dan masyarakat dari usaha telur gulung dapat mencakup beberapa aspek, antara lain keberhasilan pribadi. Sebagai usaha telur gulung, tujuan pribadi yang ingin dicapai adalah kesuksesan dalam menjalankan usaha dan keberhasilan dalam finansial. Kemudian yang kedua ada kepuasan pelanggan. Tujuan yang ingin dicapai memberikan kepuasan kepada pelanggan dengan menyajikan telur gulung yang lezat, sehat, dan berkualitas. Yang ketiga, pilih makanan sehat. Telur gulung yang menggunakan bahan-bahan organik dan berkualitas dapat menjadi pilihan makanan sehat bagi pelanggan. Dengan menyediakan makanan yang sehat, usaha ini dapat berkontribusi dengan gaya hidup sehat masyarakat. Dan yang keempat, penciptaan lapangan kerja. Dan berkembangnya usaha telur gulung dapat tercipta lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Hal ini dapat memberikan kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi di lingkungan sekitar. Yang kelima, ada kualitas hidangan lokal. Usaha telur gulung dapat menjadi representasi dari hidangan lokal yang lezat dan unik. Dan yang keenam, ada keberlanjutan lingkungan. Dengan memilih bahan-bahan organik dan berkualitas, usaha telur gulung dapat berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan. Selanjutnya, bab 2, aspek pemasaran. 1. Analisis pemasaran. Analisis pemasaran dari produk telur gulung dapat memerlukan pemahaman yang mendalam tentang pasar, pesaing, dan konsumen yang dituju. Di bawah ini adalah penjelasan tentang bagaimana pengusaha bisa merumuskan STP, segmen, target, dan positioning. 1. Segmen. Segmentasi segmentasi adalah pasar segmentasi pasar adalah proses membagi pasar menjadi kelompok-kelompok konsumen yang memiliki karakteristik atau kebutuhan serupa. Dalam bisnis telur gulung, segmentasi pasar dapat dilakukan berdasarkan demografi, psikografis, dan perilaku. Kedua, target. Setelah melakukan segmentasi, langkah selanjutnya adalah menentukan target pasar yang akan dijadikan fokus utama dalam pemasaran produk telur gulung. Untuk contoh target targeting adalah seseorang pengusaha telur gulung dapat memilih untuk menargetkan pekerja kantoran yang sibuk dan peduli dengan kesehatan, yang mencari makanan cepat saji, yang sehat dan bergizi. Kemudian ada positioning. Positioning adalah bagaimana produk dianggap oleh konsumen dalam perbandingan dengan produk pesaingnya. Ini mencakup citra dan persepsi yang ingin dibangun oleh pengusaha terkait produk telur gulung mereka. Contoh dari positioning adalah pengusaha dapat memposisikan telur gulung mereka sebagai alternatif makanan cepat saji yang sehat, lezat, dan praktis. Selanjutnya, 1. Segmen pasar. Konsumen yang menjadi sasaran pada usaha telur gulung dapat bervariasi, tergantung pada strategi bisnis dan preferensi produk yang ditawarkan. Secara umum, beberapa gambaran konsumen yang mungkin menjadi target dalam usaha telur gulung meliputi: 1. Profesional yang sibuk. 2. Pencinta makanan sehat. 3. Generasi muda yang aktif. 4. Konsumen perkotaan. 5. Pelanggan dengan kebutuhan khusus. 6. Pecinta variasi rasa. Kemudian, target pasar. Target pasar merupakan sasaran khusus bagi konsumen potensial pada usaha telur gulung, bisa menjadi faktor kunci dalam menentukan keberhasilan bisnis. Berikut ini adalah beberapa contoh sasaran khusus yang dapat ditargetkan untuk mencari konsumen potensial pada usaha telur gulung. 1. Profesional sibuk membutuhkan makanan sehat. 2. Pencinta makanan kreatif dan variatif. 3. Konsumen dengan kebutuhan diet khusus. 4. Snack sehat. 5. Komunitas kesehatan dan kebugaran. 6. Pelanggan berorientasi rasa lokal atau tradisional. Kemudian pada positioning, dalam konteks usaha telur gulung, mengacu pada cara menempatkan bisnis Anda secara unik
dan menarik di antara pesaing yang menjual produk serupa. Berikut ini adalah langkah-langkah yang dapat Anda lakukan untuk menempatkan usaha telur gulung Anda di antara pesaing. 1. Penelitian dan analisis pesaing. 2. Identifikasi keunggulan telur gulung Anda. 3. Segmentasi pasar yang sesuai. 4. Pesan dan penyampaian yang jelas. 5. Fokus pada kualitas dan ketersediaan. 6. Inovasi dan respon terhadap perubahan pasar. 2. Rencana penjualan dan pangsa pasar. 1. Rencana penjualan. Menyusun rencana produk untuk telur gulung yang akan dijual dalam jangka waktu 1 hingga 3 tahun membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang pasar, tren konsumen, serta strategi untuk bersaing dengan pesaing yang serupa. Berikut ini adalah langkah-langkah yang bisa Anda pertimbangkan. 1. Ada analisis pasar dan permintaan, di mana di antaranya ada studi tren pasar dan penilaian kebutuhan konsumen. Dan yang kedua, strategi produk dan inovasi, di mana terdapat pengembangan produk dan penyesuaian dengan tren kesehatan. Next. 3. Strategi pemasaran dan penjualan. Strategi pemasaran penjualan terdapat beberapa pengembangan branding dan ekspansi distribusi. Dan yang keempat, ada manajemen pesaing, di mana diantaranya terdapat analisis dan respon terhadap pesaing dan fokus pada keunggulan bersaing. 2. Pangsa pasar. Untuk mengidentifikasi bagian dari penjualan produk telur gulung dibandingkan dengan total penjualan produk sejenis dalam industri, penting untuk memahami pangsa pasar atau market share Anda dalam konteks industri telur gulung ini. Melibatkan memahami bagaimana produk Anda bersaing dengan produk sejenis dari pesaing di pasar. Langkah-langkah yang bisa diambil untuk memahami bagian dari penjualan produk telur gulung dibandingkan dengan total penjualan sejenis adalah sebagai berikut. 1. Analisis pangsa pasar, di mana terdapat pemantauan pasar dan perbandingan dengan pesaing. 2. Identifikasi produk pesaing, di mana terdapat penelitian produk pesaing dan analisis perbandingan. Yang ketiga, strategi pemasaran. Strategi pemasaran terdapat 2 poin, yaitu posisi di pasar dan yang terakhir keunggulan kompetitif. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Yang ketiga yaitu strategi pemasaran. Tentu strategi pemasaran usaha telur gulung dapat dirancang berdasarkan konsep 4P. Produk, price, place, promotion. Dengan mempertimbangkan produk sejenis yang udah ada di pasar. Hal ini akan memungkinkan untuk pangsa pasar lebih besar dan membangun citra merek yang kuat di industri telur gulung. Yang pertama, produk. Kelebihan produk telur gulung kami dibanding pesaing adalah kami memberikan variasi rasa, jenis tusukan, juga ada variasi sosis digulung telur, bakso digulung telur, dan bihun digulung telur. Yang kedua, price. Yang kami berikan bervariasi mulai dari 1.000 per tusuk hingga 10.000 per porsi. Adanya promo potongan yang akan kami berikan dengan pembeli produk kami sebanyak 3 porsi. Kami akan memberi gratis 3 tusuk telur gulung, sebagaimana untuk memberikan gratis 3 tusuk telur gulung. Yang ketiga, promosi. Promosi dari usaha dagang yang kami miliki adalah kami telah membagikan di media seperti GoFood, GrabFood, ShopeeFood, Facebook, Instagram, dan media iklan. Yang keempat, placement, pengemasan yang aman, pemilihan mitra distribusi yang tepat, pemilihan metode pengiriman yang tepat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh James Kevin Siburian. Sebab 3, aspek produksi atau operasional. Yang pertama, proses produksi. Proses produksi meliputi
Yang pertama, perencanaan produksi. Yang kedua, pengadaan bahan baku. Yang ketiga, pengolahan bahan baku. Yang keempat, pengujian kualitas. Yang kelima, perakitan dan pemasangan. Yang keenam, pengemasan. Yang ketujuh, distribusi dan pengiriman. Yang kedelapan, pemeliharaan dan perbaikan. Selanjutnya, produk dan kapasitas produksi. Produk melibatkan penggunaan 1000 telur yang dicampurkan dan dikocok untuk menciptakan adonan yang homogen. Faktor lain seperti ukuran porsi dan metode produksi juga akan mempengaruhi karakteristik produk akhir. Yang ketiga, sumber daya manusia. Usaha telur gulung kocok memerlukan tim produksi yang mencakup koki dan pekerja lainnya. Jumlah sumber daya manusia yang dibutuhkan bergantung pada skala produksi, tingkat otomasi, dan kompleks proses. Perlu dipertimbangkan juga jam kerja, rotasi shift, dan peran teknologi dalam memenuhi kebutuhan produksi. Selanjutnya, di bab 4 ada aspek keuangan. Di sini kami barang telur, minyak goreng, garam, air mineral, tusuk sate, bihun, sosis, bakso, saus, kecap, bumbu, dan gas. Dengan total biaya yang kami butuhkan Rp338.000. Dan pada bab kelima, laporan ini saya ingin memberikan penutupan terkait produksi dan penjualan telur gulung yang telah dilakukan oleh perusahaan kami. Telur gulung adalah produksi yang terdiri dari telur yang dikocok dan digulung menjadi bentuk gulungan yang menarik. Sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.